Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanggi Selfawan dengan NIM 2011024131128. Saya ingin meresum materi penilaian status gizi pertemuan 11. Menurut Al-Quran dan hadis, jiwa manusia sebagai tubuh membutuhkan makanan yang baik. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menegaskan urgensi gizi yang bersih dan sehat bagi jiwa manusia. Al-Quran dalam surat Abasa ayat 24 menegaskan maka hendaklah manusia itu memilih makanannya. Al-Quran menyebutkan sekitar 49 jenis makanan yang sumber tumbuhan dan 16 kali menyinggung produk olahan hewan dan daging sebagai sumber gizi bagi manusia. Menariknya, Al-Quran menyebutkan bahan makanan olahan nabati 3 kali lebih banyak dari hewani. Penilaian status gizi. Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutritur dalam bentuk variabel tertentu. Contohnya, kondok endemik merupakan keadaan yang tidak seimbang pemasukan dan pengeluaran yodium dalam tubuh. Latar belakang penilaian status gizi merupakan upaya menginterpretasikan semua informasi yang diperoleh melalui penilaian. Informasi ini digunakan untuk menetapkan status gizi kesehatan per orang atau kelompok penduduk yang dipengaruhi oleh konsumsi dan utilisasi zat gizi. Sistem penilaian status gizi dapat dilakukan dalam bentuk survei, surveillance, dan atau screening. 4 bentuk nutrisi atau salah nutrisi. Yang pertama adalah undernutrition. Yang kedua adalah specific nutrition. Yang ketiga adalah overnutrition. Keempat adalah imbalance. Kelompok resiko tinggi itu adalah dalam ilmu gizi dikenal istilah kelompok resiko tinggi dalam hal rentan untuk tidak terpenuhi kebutuhan gizi mereka adalah kelompok ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan prasekolah dan usia sekolah, remaja, dewasa, lansia. Macam-macam status gizi, yaitu ada 2, gizi secara tidak langsung sama status gizi secara langsung. Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Penilaian gizi secara tidak langsung dibagi menjadi 3, yaitu survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Antropometri yaitu manusia. Asal kata antropometri adalah anthropos, yaitu manusia. Metrios yaitu ukuran. Antropometri pengukuran variasi dimensi fisik dan komposisi tubuh secara kasar pada beberapa tingkat umur dan tingkat gizi. 2 macam ukuran antropometri: massa jaringan dan linear. Jenis parameter pertama adalah umur. Menurut Puslitbank Gizi Bogor, batas umur yang digunakan adalah tahun umur penuh, dan untuk anak umur 0 sampai 2 tahun digunakan usia penuh. Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral pada tulang. Pada remaja, lemak tubuh cenderung meningkat dan protein otot menurun. Merupakan ukuran antropometri terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir. Digunakan untuk mendiagnosa bayi normal atau BBLR. Pada masa bayi balita, berat badan dapat dipergunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizi. Alasan mengapa pengukuran berat badan merupakan pilihan utama: parameter yang paling baik mudah terlihat perubahan dalam waktu singkat karena perubahan konsumsi makanan
dan kesehatan. Memberikan gambaran status gizi sekarang jika dilakukan periodik, memberikan gambaran pertumbuhan. Umum dan luas dipakai di Indonesia. Tinggi badan. Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang telah lalu dan keadaan sekarang. Jika umur tidak diketahui dengan tepat, pengukuran tinggi badan umur anak balita sudah dapat berdiri. Contohnya mikrotoa. Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan pertumbuhan umur. Alat ukuran. Alat mengukur panjang badan bayi untuk bayi atau anak yang belum dapat berdiri. Mikrotoise untuk anak yang sudah dapat berdiri. 4. Lingkaran lengan atas. Menurut Debkes, pengukuran LLA pada kelompok wanita usia subur atau disingkat jadi WUS mudah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat awam. Untuk mengetahui kelompok berisiko kekurangan energi kronis, wanita usia subur adalah usia 15-45 tahun. Pada anak digunakan sebagai alternatif kalau tidak bisa ditimbang atau diukur tinggi badannya. Status kepada balita. Cek pada ibu WUS, ada ibu wanita usia subur dan ibu hamil, resiko bayi BBLR, alat suatu pita, pengukuran dari fiberglass atau sejenisnya, kertas tertentu berlapis plastik. Pengukuran lila. Pertama itu kita harus lakukan lengan harus dalam posisi bebas lengan, baju dan keadaan otot tidak tegang. Yang kedua adalah tetapkan posisi bahu dan siku. Yang ketiga adalah letakkan pita antara bahu dan siku. Yang keempat, tentukan titik tengah lengan. Yang kelima, lingkaran pita lila. Yang keenam adalah ukuran. Yang ketujuh adalah dalam melingkari pita harus pas, tidak boleh longgar. Pita terlalu kencang, pita terlalu longgar. Yang kelima ini adalah lingkaran kepala. Memeriksa keadaan patologi dari besarnya kepala, meningkatkan ukuran kepala. Contohnya itu yang sering adalah kepala besar dan kepala kecil. Lingkaran kepala terutama dihubungkan dengan ukuran otak dan tulang tengkorak. Masalah yang sering dijumpai adalah mengenai standar of reference. Yang keenam adalah lingkaran dada. Biasanya dilakukan pada anak usia 2-3 tahun karena rasio lingkaran kepala dalam lingkaran dada sama pada umur 6 bulan. Setelah umur ini, tulang tengkorak tumbuh secara lambat dan pertumbuhan dada lebih cepat. Umur antara 6 bulan sampai 5 tahun, rasio antara lingkaran kepala dan dada adalah kurang dari 1. Hal ini dikarenakan akibat kegagalan perkembangan dan pertumbuhan kelemahan otak dan lemak pada dinding dada. Masalah yang sering ditemukan adalah akurasi pengukuran pembacaan karena penapasan anak yang tidak teratur. Yang ketujuh adalah tinggi lutut. Tinggi lutut erat kaitannya dengan tinggi badan, sehingga data tinggi badan didapatkan dari tinggi lutut bagi orang tidak dapat berdiri atau lansia. Tinggi lutut, data tinggi badan lansia dapat menggunakan formula atau nomogram bagi orang yang berusia 59 tahun. Formula Gibson. Pria dan wanita. Yang ke-8 adalah jaringan lunak. Metode yang digunakan untuk menilai komposisi tubuh, jumlah dan distribusi lemak dan subkutan. Ultrasonic densitometry, teknik isotop dilution, metode
radiologikal. Total electric body conduction towback, tersingkat dengan towback. Metode yang paling sering dan praktis digunakan di lapangan adalah antropometri fisik. Jenis alat yang sering digunakan adalah Harpenden caliper. Terlihat penyimpangan ini memungkinkan jarum diputar ke titik nol. Beberapa pengukuran tebal lemak dengan menggunakan kaliper. Pertama adalah lengan atas, yang kedua adalah lengan bawah, yang ketiga adalah tulang belikat, yang keempat adalah di tengah garis ketiak, yang kelima adalah sisi dada, yang keenam adalah perut, yang ketujuh adalah suprailika, paha, tempurung, dan lutut, yang kedelapan adalah pertengahan tungkai bawah. Indeks antropometri. Parametri antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. Kombinasi antara beberapa parameter disebut indeks antropometri. Penggolongan keadaan gizi menurut indeks antropometri sumber dari Puslitbang Gizi 1990-80. Pedoman ringkas cara pengukuran antropometri dan penentuan gizi Bogor. Indeksi antropometri. Pengukuran dari beberapa parameter indeks antropometri merupakan rasio dari suatu pengukuran terhadap satu atau lebih pengukuran atau yang dihubungkan dengan umur. Beberapa indeks antropometri yaitu yang pertama adalah BB dan usia, yang kedua adalah TB dan usia, yang ketiga adalah BB dan tinggi badan, keempat adalah lingkaran lengan atas terhadap umur, yang kelima adalah IMT, yang keenam adalah tebal lemak bawah kulit menurut umur, yang ketujuh adalah rasio lingkaran pinggang dan pinggul. Berat badan menurut umur, berat badan dan umur. Jika dalam keadaan normal, maka berat badan berkembang mengikuti pertumbuhan umur. Jika dalam keadaan abnormal, terdapat dua kemungkinan, yaitu berat badan berkembang cepat atau lebih lambat dari keadaan normal. Tinggi badan menurut TB dan U. Tinggi badan menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Kondisi normal TB, tinggi badan tumbuh seiring pertumbuhan umur. Maka indeks ini menggambarkan status gizi masa lalu, bahwa indeks TB dan atau usia di samping memberikan status gizi masa lampau juga lebih erat kaitannya dengan status sosial ekonomi. Dalam keadaan normal, perkembangan TBB akan searah dengan pertumbuhan TB dengan kecepatan tertentu. Lingkar lengan atau menurut umur memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Lingkaran lengan atas merupakan parameter yang labil sehingga merupakan indeks status gizi saat ini. Perkembangan lingkaran lengan atas pada tahun pertama 5,4 cm, sedangkan umur 2-5 tahun 1,5 cm per tahunnya. Kurang sensitif untuk usia lanjut. Penggunaan lingkar lengan atas sebagai indikator status gizi di samping digunakan secara tunggal juga dalam bentuk kombinasi dengan parameter lainnya yang disebut dengan Quax stick. Indeks massa tubuh. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi pada orang dewasa usia 18 tahun ke atas merupakan masalah penting karena selain mempunyai risiko penyakit tertentu, juga ada mempengaruhi produktivitas kerja. Di Indonesia, khususnya cara pemantauan dan batasan BB normal orang dewasa belum jelas mengacu pada patokan tertentu. Indeks massa tubuh IMT, cara penghitungannya adalah
indeks massa tubuh sama dengan BB, di bawahnya ada TB misalkan berapa meter gitu. Batas ambang IMT menurut FAO membedakan antara laki-laki normal 20,1 sampai dengan 25,0 dan perempuan normal adalah 18,7 sampai 23,8. Untuk menentukan kategori kurus tingkat berat badan laki-laki dan perempuan juga ditentukan ambang batas. Di Indonesia dimodifikasi berdasarkan pengalaman klinis dan hasil penelitian di beberapa negara berkembang. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.